Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang ada di rumah. Hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata pelajaran IPA dan hari ini kita akan lanjut membahas tentang sistem reproduksi manusia. Untuk hari ini, tugas kalian adalah mencatat materi yang Ibu jelaskan dan Ibu tayangkan di slide PowerPoint yang kalian lihat di video ini, dan nanti akan ada soal pilihan ganda sebanyak 5 soal yang linknya Ibu sertakan di description box. Pertama, kita akan membahas tentang siklus menstruasi yang terjadi pada perempuan. Nah, menstruasi sendiri adalah peristiwa luruhnya dinding rahim atau endometrium yang mengandung pembuluh darah. Penting untuk diingat, terutama untuk siswa-siswa ibu yang perempuan, bahwa siklus menstruasi itu dihitung dari hari pertama seorang perempuan mengalami menstruasi setiap bulannya. Siklus menstruasi pada setiap perempuan itu bisa berbeda-beda. Ada yang rata-rata siklusnya itu 21 hari, ada yang 28 hari, dan ada juga yang 45 hari. Nah, siklus menstruasi ini terdiri dari 4 fase. Ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Setiap fase menstruasi tersebut dipengaruhi oleh kerja hormon. Ada hormon FSH, hormon estrogen, hormon LH, dan hormon progesteron. Kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan grafik yang saat ini sedang Ibu tampilkan di layar. Grafik ini menggambarkan siklus menstruasi seorang perempuan yang berkisar di 28 hari. Dan gambar yang kalian lihat seperti bukit yang berwarna merah muda itu adalah ilustrasi ketebalan dinding rahim atau endometrium yang berubah-ubah seiring dengan fase siklus menstruasi. Pada fase menstruasi yang berlangsung di hari ke-1 hingga hari ke-7, hormon FSH yang diwakili oleh garis biru muda adalah hormon yang jumlahnya paling tinggi. Nah, hormon FSH ini berperan untuk memicu pematangan sel telur atau ovum yang ada di ovarium. Berikutnya, pada fase praovulasi yang berlangsung di hari ke-7 hingga ke-13, hormon estrogen yang diwakili oleh garis kuning adalah hormon yang jumlahnya paling tinggi kadarnya. Nah, hormon ini bekerja untuk menebalkan dinding rahim atau endometrium dengan pembuluh darah sebagai persiapan untuk tempat menempelnya zigot jika terjadi peristiwa pembuahan sel telur oleh sperma. Nah, untuk kalian yang belum tahu soal ovulasi, ovulasi adalah peristiwa keluarnya sel telur yang sudah matang dari ovarium. Berarti fase praovulasi adalah fase di mana sebelum terjadi peristiwa ovulasi tersebut. Nah, berikutnya barulah fase ovulasi yang berlangsung di pertengahan siklus di hari ke-14. Nah, pada fase ini hormon LH yang diwakili oleh garis ungu adalah hormon yang jumlahnya paling tinggi. Nah, hormon LH ini bekerja untuk memicu terjadinya ovulasi alias peristiwa keluarnya sel telur yang sudah matang dari
ovarium. Nah, fase yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Nah, fase ini berlangsung di hari ke-15 hingga hari ke-28. Nah, pada fase ini, hormon progesteron yang diwakili oleh garis biru tua adalah hormon yang kadarnya paling tinggi. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan ketebalan dinding rahim alias endometrium agar tidak luruh. Nah, semisal tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, maka dinding rahim akan luruh dan terjadilah peristiwa menstruasi dan siklus pun akan berulang kembali ke fase menstruasi. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang paling atas, gambar perkembangan folikel. Nah, penting untuk diingat, folikel itu adalah kantung tempat perkembangan dan pematangan sel telur yang ada di ovarium. Nah, di sini kalian bisa lihat dari yang paling kiri, folikel yang semula berukuran kecil seiring dengan fase menstruasi, maka folikel tersebut akan bertambah besar ukurannya. Dan kemudian di tengah siklus, tepatnya pada fase ovulasi, di hari ke-14, kalian bisa lihat sel telur yang berwarna kuning itu keluar dari folikel. Nah, itulah fase ovulasi. Nah, setelah sel telur keluar, maka folikel tersebut akan mengerut alias ukurannya mengecil dan folikel tersebut kemudian akan berubah menjadi yang namanya corpus luteum. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa fertilisasi dan kehamilan. Nah, sekarang yuk perhatikan gambar peristiwa fertilisasi yang sedang Ibu tampilkan di layar. Nah, tahap pertama, ovum atau sel telur yang sudah matang akan mengalami ovulasi alias keluar dari ovarium dan ditangkap oleh fimbriae menuju tuba Fallopi. Nah, fimbriae sendiri adalah struktur atau bentuk yang melekat pada ovarium yang bentuknya itu seperti rumbai-rumbai. Kalau di gambar ini tampak berwarna merah marun. Nah, si fimbriae inilah yang akan menangkap sel telur yang keluar dari ovarium sehingga sel telurnya dapat bergerak menuju oviduk atau tuba Fallopi. Kita lanjut ke tahap kedua. Nah, di tahap ini ovum akan bertemu dengan sperma dan mengalami pembuahan atau fertilisasi. Nah, ingat ya, peristiwa pembuahan atau fertilisasi sel telur oleh sel sperma ini terjadi di oviduk atau tuba Fallopi. Jadi terjadi di tubuh perempuan. Nah, tahap berikutnya, tahap yang ketiga, ovum atau sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi zigot. Jadi, hasil pertemuan atau hasil peleburan antara sel telur perempuan dan sperma laki-laki akan menjadi zigot. Berikutnya, pada tahap keempat, zigot akan mengalami pembelahan. Ingat ya bahwa zigot itu awalnya hanya terdiri dari satu sel tunggal. Nah, zigot ini kemudian akan membelah yang awalnya hanya satu sel menjadi dua sel. Dua sel membelah lagi nih, masing-masing menjadi dua. Berarti sekarang 2 sel menjadi 4 sel. 4 sel menjadi 8 sel dan seterusnya hingga terbentuk 64 sel. Nah, meskipun ada 64 sel, tapi sel-selnya ini tidak berpisah satu sama lain, melainkan masih melekat. Jadi 64 selnya itu bersatu, mirip seperti buah anggur. Nah, tahapan di mana zigot ini terdiri dari 64 sel itulah yang kita kenal dengan nama morula,
yang ditampilkan pada tahap kelima. Nah, berikutnya pada tahap keenam, morula akan berkembang menjadi blastula dan mengalami implantasi. Nah, implantasi itu adalah peristiwa menempelnya blastula ke dinding rahim atau endometrium. Nah, berikutnya, blastula yang berhasil mengalami implantasi alias berhasil menempel ke dinding rahim, maka akan berkembang menjadi embrio. Nah, tahapan inilah yang menjadi awal dari fase kehamilan seorang perempuan. Nah, di dalam rahim, embrio akan berkembang selama 9 bulan untuk menjadi bayi. Nah, periode kehamilan sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Satu trimester itu terdiri dari 3 bulan. Kita bahas satu persatu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di layar, bahwa pada kehamilan di trimester pertama atau di 3 bulan pertama itu, detak jantung dari janin atau calon bayi itu sudah bisa terdeteksi. Kemudian jenis kelaminnya juga sudah jelas, kemudian bentuknya juga sudah menyerupai manusia. Nah, pada trimester kedua atau bulan 4 hingga 6 itu mata janin itu sudah mulai membuka. Kemudian strukturnya atau bentuk tubuhnya itu sudah ideal, sudah lengkap, sudah tampak seperti manusia umumnya. Kemudian ukurannya juga sudah mulai membesar, serta kulitnya sudah ditumbuhi oleh rambut. Kemudian pada trimester akhir atau 3 bulan terakhir, otot-otot janin itu sudah mulai menebal, tulangnya juga sudah mengeras, dan organ tubuhnya juga sudah sempurna hingga nanti siap dilahirkan. Di bagian terakhir ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem reproduksi. Nah, di sini ada penyakit tidak menular dan penyakit menular seksual. Untuk penyakit tidak menular itu diantaranya adalah kanker serviks atau kanker leher rahim yang diderita oleh perempuan, juga kanker rahim dan kanker prostat pada pria. Untuk penyakit menular seksual itu diantaranya adalah sifilis yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, kemudian gonore atau kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang keduanya ini dialami oleh laki-laki, dan yang ketiga itu ada keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans pada perempuan, dan yang terakhir adalah AIDS yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus. Nah, penyakit menular seksual ini menular lewat hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Lantas, bagaimana cara kalian dan kita semua untuk bisa menghindari penyakit-penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi? Nah, yang pertama, tentu kalian wajib untuk menjaga kebersihan diri, terutama organ reproduksi, untuk mencegah infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Dan tentunya kalian sangat dilarang untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis, karena akan berujung pada pernikahan dini pada umumnya. Dan masa depan kalian itu sangat amat berharga dan masih panjang untuk digunakan mencapai cita-cita kalian di masa depan. Dan jika terjadi pernikahan dini, kalian pun di usia yang masih belia ini tentu belum siap dengan konsekuensi, resiko, dan tanggung jawab sebagai orang tua muda. Dan pada perempuan, kalian belum sanggup untuk mengalami kehamilan karena organ-organ reproduksi kalian termasuk rahim yang menjadi rumah bagi janin itu belum berkembang sempurna.
Demikianlah bahasan tentang sistem reproduksi bagian kedua untuk minggu ini. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi untuk mencatat materi yang Ibu tampilkan di video dan yang Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Serta Ibu harap tolong kerjakan tugas, ada 5 soal pilihan ganda berkaitan dengan materi pada pertemuan hari ini yang Ibu sertakan linknya di description box di video ini. Tugas linknya itu dikumpulkan 1 minggu kemudian. Jadi linknya akan Ibu tutup 1 minggu kemudian tepat di pertemuan berikutnya. Untuk perhatian kalian, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.